Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mikroskop dan cara penggunaannya. Tahukah kamu bahwa ada makhluk hidup yang berukuran sangat kecil? Tempat hidupnya di mana-mana. Misalnya ada di dalam tanah, di dalam air, dalam sisa-sisa makhluk hidup, dan lain-lain. Pada pengamatan makhluk hidup yang berukuran kecil, kamu memerlukan alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Maka sebaiknya kita perlu mempelajari tentang mikroskop dan bagaimana cara menggunakan mikroskop. Mikroskop berasal dari bahasa Yunani, mikro berarti kecil, skopen yang berarti melihat. Jadi untuk pengertian mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat objek dengan ukuran kecil. Karena sangat kecil, objek yang diamati bisa terlihat dengan jelas. Beberapa objek yang bisa diamati antara lain jaringan tumbuhan atau hewan, bakteri, virus, dan lain-lain. Untuk macam-macam mikroskop, yang pertama ada mikroskop cahaya, yang kedua mikroskop stereo, yang ketiga mikroskop elektron. Untuk bagian-bagian dari mikroskop, ada dua bagian utama, yang pertama bagian optik, yang kedua bagian mekanik. Bagian optik meliputi cermin, diafragma, lensa okuler, dan lensa objektif. Bagian mekanik meliputi kaki mikroskop, sendi inklinasi, kondensor, lengan mikroskop, engsel, meja preparat, penjepit preparat, tabung, revolver, skru pemutar kasar, dan skru pemutar halus. Untuk fungsi bagian-bagian mikroskop meliputi yang pertama ada lensa okuler. Fungsinya memperbesar bayangan objek terletak pada bagian atas tabung. Bagian yang kedua adalah tabung. Fungsinya menghubungkan lensa objektif dan lensa okuler. Selanjutnya adalah revolver. Fungsinya menempatkan lensa objektif. Kemudian lensa objektif. Fungsinya memperbesar bayangan objek terletak pada revolver. Lalu meja benda. Fungsinya meletakkan preparat yang akan diamati. Kondensor fungsinya memfokuskan cahaya ke benda yang sedang diamati. Diafragma fungsi mengatur banyak sedikitnya sinar yang dipantulkan cermin menuju ke mata. Cermin fungsinya mencari dan mengumpulkan cahaya. Skru pemutar kasar atau makrometer berfungsi menggerakkan tabung mikroskop secara cepat. Skru pemutar halus atau mikrometer berfungsi menggerakkan tabung ke arah atas dan bawah secara lambat. Pegangan berfungsi untuk memegang mikroskop. Pegangan sedia berfungsi untuk menjepit preparat yang akan diamati agar tidak bergeser. Sendi inklinasi berfungsi menghubungkan antara kaki dengan lengan mikroskop. Kaki berfungsi untuk menyangga mikroskop. Selanjutnya, cara menggunakan mikroskop. Yang pertama, ambillah mikroskop dari kotak penyimpanan, tangan kanan memegang bagian lengan mikroskop dan tangan kiri memegang alas mikroskop. Kemudian mikroskop diletakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Yang kedua, putar revolver, sehingga lensa objektif dengan pembesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik pada revolver. Yang ketiga, pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Cahaya tampak terang berbentuk bulat. Seperti yang terlihat pada gambar, hal tersebut dapat diperoleh dengan cara atur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang terang, atur cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan.
Yang keempat, siapkan preparat yang akan diamati, kemudian diletakkan di meja preparat. Aturlah agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat. Kemudian, jepitlah preparat itu dengan penjepit objek. Yang kelima, aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara putar pemutar kasar atau makrometer secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler. Pemutar dengan makrometer dilakukan sampai lensa objektif berada pada posisi terdekat dengan meja preparat. Ingat, jangan memutar makrometer secara paksa karena akan menekan preparat dan menyebabkan preparat pecah. Lanjutkan dengan pemutar halus atau mikrometer untuk memperjelas bayangan objek. Jika letak preparat belum tepat, kaca objek dapat digeser dengan lengan yang berhubungan dengan penjepit. Jika tidak tersedia, preparat dapat digeser secara langsung. Yang keenam, setelah terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali 40 kali atau 100 kali dengan cara memutar revolver sehingga bunyi klik. Usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Jika hal ini terjadi, kamu harus mengulangi dari awal. Setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat penyimpanan. Selanjutnya, perbesaran mikroskop. Objek yang dialami mengalami 2 kali proses perbesaran, yaitu perbesaran lensa objektif dan lensa okuler. Misalkan lensa objektif 10 kali dan lensa okuler 10 kali, maka untuk perbesaran mikroskop 10 dikali 10 sama dengan 100 kali. Selanjutnya, perlengkapan pengamatan mikroskop. Yang pertama, kaca objek. Suatu kaca transparan persegi panjang digunakan untuk menempatkan objek yang akan diamati. Yang kedua, kaca penutup. Kaca tipis transparan persegi untuk menutup objek yang akan diamati. Yang ketiga, pipet. Alat ini digunakan untuk mengambil cairan yang akan digunakan untuk membasahi preparat. Demikian yang dapat disampaikan. Jangan lupa untuk tetap belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.